Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lokartika Dewi, jurusan Brahma Widya, program studi Filsafat Hindu semester 6. Di sini saya akan membawakan materi mengenai penolakan besar Buddha terhadap dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Buddha itu seperti apa. Nah, Buddha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mereka yang sadar atau yang mencapai pencerahan sejati. Jawa dan telah menyadari 4 kebenaran mulia secara penuh. Istilah ini yang berasal dari bahasa Sanskerta, Bud, yang berarti bermakna telah mengetahui, adalah gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh mereka untuk memajukan diri dan yang berkembang kesadarannya. Nah, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, atau dalam bahasa Sanskertanya bisa disebut dengan Tipitaka atau bahasa Pali. Nah, dalam ajaran Buddha itu tidak mengenal adanya dewa pencipta ataupun sang hyang pencipta dunia. Alam semesta dengan segala isinya diatur oleh hukum universal atau niyama dhamma yang berlaku di semua alam kehidupan. Segala isi bumi, segala tata binatang maupun segala galasaki di jagat raya ini, Dhamma bukanlah ciptaan para Buddha. Dhamma tetap ada dan tetap akan ada selamanya. Para Buddha hanya penemu Dhamma. Nah, setelah penemukaannya beliau memerintahkan kepada semua makhluk agar mereka yang telah siap dapat memperoleh manfaatnya. Dengan demikian, ada atau tidak ada Buddha, hukum abadi itu akan tetap ada sepanjang zaman. Sebagai yang disabdakan Buddha, dengan memahami bahwa semua yang terjadi di dunia ini semata-mata hasil proses hukum kosmis. Penganut Buddhisme meninggalkan konsep yang salah tentang penciptaan, bahwa dunia diciptakan oleh sosok pencipta yang disebut Brahma, Tuhan, atau yang lainnya. Nah, istilah dunia diartikan sebagai penderitaan. Bagian menarik ini mengacu kepada 4 kebenaran mulia yang ditemukan oleh Sang Hyang Buddha sendiri. Dengan pengetahuan intuitifnya, terlepas dari apakah para Buddha muncul atau tidak, kebenaran itu telah ada dan Sang Buddha lah yang menggunakan pada dunia, yang diselubungi ketidaktahuan. Kebenaran ini tidak akan dan tidak dapat berubah dengan berjalannya waktu, karena merupakan kebenaran abadi. Sang Hyang Buddha dan ajarannya oleh Narada Mahetara ini menyatakan bahwa bumi adalah sebuah titik kecil yang tak berarti di alam semesta. Nah, bukan satu-satunya dunia yang dapat dihuni dan manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup. Sistem dunia adalah tak terhingga dan begitu juga makhluk hidup. Kelahiran dapat terjadi di berbagai alam kehidupan secara seluruh. Ada 31 empat di mana makhluk diwujudkan diri sesuai dengan karmanya masing-masing. Dan agama Buddha mengapresiasi peran hutan, pohon, dan alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Kata fana atau hutan dalam Dhamma pada digunakan oleh Buddha sebagai perumpamaan kata-kata penuh arti diberlakukan bagi konteks dunia saat ini. Hutan atau nafsu sampai habis, jangan ditinggalkan satu pohon pun. Menurut krisis lingkungan yang terjadi saat ini disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Manusia saat ini
kurang peduli dan menjaga lingkungan mereka sendiri. Bahkan, hal-hal kecil yang dapat menjaga lingkungan alam tetap terjaga sangat sulit untuk dilakukan, seperti penebangan pohon pada tempat terutama sampah plastik. Kebenaran pertama berkenan dengan duka yang terjemahannya terdekatnya adalah penderitaan atau duka cita. Sebagai perasaan, duka berarti sesuatu yang sulit untuk ditahan. Sebagai kebenaran abstrak, duka digunakan dalam arti rendah dan kekosongan. Dunia bersandar pada penderitaan, oleh karena itu adalah rendah. Dunia ini kosong dari kenyataan, maka itu kosong atau hampa. Duka karena itu berarti kekosongan yang rendah. Dalam agama Buddha dikenal dengan adanya kama, yang berarti perbuatan atau tindakan. Ini mencakup semua yang termasuk dalam ungkapan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, dalam buku Parita Suci Agama Buddha, bagian karannya Metta Sutta menyebutkan bahwa kehendak kita berpikir semoga makhluk semua bahagia. Di sini dijelaskan bahwa makhluk hidup apapun juga yang lemah dan kuat tanpa terkecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tidak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk berbahagia. Dapat saya simpulkan bahwa agama Buddha menolak terjadinya pencemaran maupun perusakan alam dan segenap potensinya itu. Menurut saya, kita sebagai makhluk hidup yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya yang memiliki panca indera tersebut, seharusnya menjaga dan melestarikan alam semesta ini. Alam semesta dan manusia memiliki hubungan yang kuat karena berkaitan dengan roda kehidupan manusia ini, di mana hal ini berhubungan dengan kama manusia. Apa yang ditanamkan maka itulah yang akan dipetik. Jika lingkungan alam dirusak, maka akan mengancam kehidupan manusia akibat keinginan dan keserakahan manusia. Alam semesta ini adalah berusaha untuk menjaga kelestarian alam. Lalu setiap manusia juga harus dapat menjaga pikiran, ucapan maupun perbuatannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Di sini saya masih proses belajar. Jika saya salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.